huwa isbatun nasab. Lianna kitaban nasabi yuktabu li isbatin nasab. Sedangkan kitab tarikh yuradu minhu adalah historiografi. Jadi tidak boleh kita menetapkan nasab dengan hanya berbasis kitab biografi, kitab sejarah, dan lain sebagainya. Karena kitab-kitab itu ditulis bukan untuk menetapkan nasab. Seperti Ibnu Hajar menulis itu hanya beliau ingin menjelaskan bahwa beliau mendapatkan sanad ini dari Abu Bakar Al-Idrus. Dia membaca kitab Al-Juz'ul Latif, kemudian mencatat nama-nama sesuai dengan ada yang di dalam kitab Al-Juz'ul Latif itu. Bukan dalam arti Ibnu Hajar menetapkan nama-nama yang dia dapatkan di dalam kitab Al-Juz'ul Latif itu. Jadi, At-Thariqus Tsani ya. Boleh dibacakan oleh Gus Aziz. Mohon maaf ya, kitab Rasail atau Muqaddimat ya, Kuntan? Kitab Rasail. Oh, siap. Kitab Rasail karya Husain bin Haidar Al-Hasimi. Kitab Rasail. Ya, itu At-Thariqus Tsani. Siap ya, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-Thariqus Tsani Kutubun Nasabin Al-Abdal. Ini satu-satu atau saya baca kemudian Yai uraikan, atau saya baca sampai akhir gitu Yai? Baca aja sampai di situ, coba diterjemahkan. Tadi yang dibaca diterjemahkan. Siap Yai. At-Thariqus Tsani Kutubun Nasabin Al-Abdal. Metode yang kedua dalam ketetapan nasab menurut ulama-ulama nasab itu adalah kitab ahli nasab yang abdal. Al-ulama istiqat, yaitu mereka para ulama-ulama yang terpercaya. Al-muhaqqiqin al-asbat, orang yang ahli tahqiq. Al-asbat, yang mereka itu kokoh dalam keilmuan mereka. Allati lam tarha aidil huwatil abisin, di mana kitab-kitab nasab itu tidak didatangi atau tidak dipegang oleh tangan-tangan al-huwah, orang-orang yang memiliki niatan yang buruk, al-abisin, yang mereka itu terlibat atau ngawur, waddu'afa il-matrukin, serta orang-orang yang lemah, yang tertinggal atau yang ditinggalkan, wal wadda'il kadibin, dan orang-orang yang pemalsu serta pendusta. La siyama in kanat masyhuratan muntasyiratan, terlebih lagi ketika kitab-kitab nasab itu masyhurah, terkenal, muntasyirah, yang tersebar. Amma in kanat makhtutatan fayajibu at-tathabbutu minal khutut. Nah, adapun ketika kitab-kitab nasab itu masih dalam keadaan manuskrip, maka wajib untuk tasabbut, untuk meneliti atau untuk memastikan minal khututi, dari tulisan-tulisannya. Wa muqabalatin nusakh makhtutah, dan juga membandingkan membandingkan naskah-naskah yang masih manuskrip. Ya, wa mata urifa, dan kapan diketahui khattun nasabatil muhaqqiq, khat atau tulisan seorang ahli naskah al-muhaqqiq, yang dia ahli tahqiq, as-siqah, yang terpercaya, fa innahu yu'malu bihi, maka khat nasabah tersebut bisa diamalkan. Ya, Ya, di dalam apa yang telah dibaca oleh Gus Aziz itu sudah sangat jelas bagaimana pentingnya kitab sezaman. Dari mana itu syahidnya? Dari Kutubun Nasabin Al-Abdal. Lafaz Al-Abdal ini yang di-framing oleh para pembela nasab alwi, bahwa kita memaksakan Al-Abdal ini makna kitab sezaman. Al-Abdal menurut mereka para pembela nasab alwi, katanya mananya adalah para pakar dan para ahli, seperti yang disebutkan oleh Gus Naji. Memang di dalam disiplin ilmu hadis, Al-Abdal itu adalah para ahli. Di dalam kitab Rasail ini sebenarnya apa yang diinginkan oleh oleh penulis kitab ini, Sayyid Husain Haidar Al-Hashimi, apa sebenarnya yang ingin diinginkan dari kalimat Al-Abdal? Silahkan Gus Aziz lihat halaman 193. Ya. Al-lafdhu ala niyatil lafid. Lafad itu bagaimana niatnya orang yang melafadkan. Kita akan lihat bagaimana lafad Al-Abdal di tempat lain di dalam kitab ini disebutkan, dan apa yang diinginkan oleh Syekh Sayyid Husain Haidar ini. Silakan di situ adalah wal abdalu, langsung wal abdalu ya. Ya, silakan. Apa yang diinginkan oleh Al-Abdal di situ menurut Syekh Husain Haidar? Oh, nih.
Wal abdalu, dan para abdal itu humul ladina yakhlufuna ba'duhum ba'dha ala hadzal ilmi. Mereka adalah yang menggantikan atau melanjutkan sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain atas ilmu ini. Nah, Cukup ya? dari situ kita telah mengetahui bahwa Kutubin Nasabin al-Abdal adalah kitab-kitab para ahli nasab dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak seperti apa yang telah di-framing oleh para pembela nasab Alwi, katanya al-Abdal ini maknanya para pakar. Satu kitab nasab di suatu masa itu bisa dijadikan sebuah hujah walaupun dia harus bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Tidak bisa. Al-Abdal di sini yang diinginkan oleh Syekh Husain bin Haidar Al-Hashimi adalah alladzina yakhlufuna ba'duhum ba'dan fi hadzal ilm. Orang-orang yang saling menggantikan dari satu generasi ke generasi yang lain di dalam ilmu nasab ini. Artinya, kitab nasab yang belakangan tidak boleh bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya. Kitab nasab sebelumnya tidak boleh bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya lagi. Kitab nasab sebelumnya lagi tidak boleh bertentangan dengan kitab yang lebih tua dari dirinya. Terus demikian. Untuk lebih memperkuat, nanti coba Gus Ajis baca dalam kitab Al-Muqaddimah halaman 59. Siap ya. Ya. 59 ya. Subutun nasab itu ada di situ surutu timadir riq'ah. Siap. Bahwa an-nasab yasbutu bi arba'ati turuqin itu dari situ. Kalau orang Banten bacanya turakin. An-nasabu yasbutu bi arba'i turuqin. Nasab itu tetap atau dianggap sahih bi arba'i turuqin dengan 4 metode. Yang pertama ar-ruq'ah, tulisannya. Ai al-maktub. Maksudnya adalah yang ditulis. Wa syartul maktub, dan syarat dari tulisan itu an yakuna qat'iyyad dalalah. Harus qat'i dalalahnya, petunjuknya. Sahihan, yang sahih. Falaisa kullu ma yuktabu sahihan. Maka tidaklah semua yang ditulis itu merupakan sahih, benar. Walaisa kullu ma yuktabu, dan tidaklah setiap yang ditulis yuradu minhul maksud. Itu maksudnya itu dituju. Nasabu, maka nasab yathbutu itu bisa jadi tetap idza wujida, ketika nasab itu ditemukan fi ruq'atin, dalam satu tulisan, au kitabin, atau dalam satu kitab, bisyarti an yakuna hadzal maktub, dengan syarat bahwa tulisan ini qat'iyyad dalalati alal maksud, harus qat'i dalalahnya kepada yang dituju atau kepada tujuannya. Walaisa minal mu'talifi, dan tidak termasuk mu'talif. Artinya mutasyabihil asma, nama yang memiliki keserupaan. Lanjut. Syurutu i'timadir ruq'ah, syarat-syarat menyandarkan tulisan. Alla takuna mukhalifatan lil usul. Ruq'ah itu tidak boleh bertentangan dengan asal-asal. Ya. Wa alla takuna dhanniyad dalalati alal maksud. Dan tulisan itu, yang kedua, ya, dan tulisan itu tidak boleh bersifat, dalalahnya tidak boleh dhon kepada yang dimaksud. Cukup. Walaisa minal mu'talifi wal mukhtalifi, dan tulisan tersebut tidak termasuk mu'talif dan mukhtalif. Sama tulisannya tetapi maksudnya beda. Udah, cukup. Nah, dari apa yang dibaca saja oleh Gus Ajis, kita akan temukan bahwa menurut ahli nasab di dalam kitab Muqaddimah Syekh Khalil bin Ibrahim, ya, bahwa nasab itu tetap pertama, nasab itu dikatakan sahih, caranya adalah dengan ar-ruq'ah. Ar-ruq'ah itu ayil maktub, kitab, tulisan. Apa syaratnya tulisan itu? Syurutu i'timadir riq'ati atau ar-ruq'ati, kata Gus Ajis, alla takuna mukhalifatan lil usul. Sebuah kitab tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab asal, dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-usul di sini adalah kitab-kitab sebelumnya. Jadi sebuah kitab yang hari ini ditulis dalam masa kita sekarang tentang nasab keluarga Nabi, itu tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Misalnya pada abad ke-13. Abad 13, kitab-kitab itu tidak boleh mukhalifatan lil usul, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab
asal dari abad 12. Kitab nasab abad 12 tidak boleh mukhalifatan lil usul abad 11. Kitab abad 11 alla takuna mukhalifatan lil usul abad ke-10. Abad 10 tidak boleh mukhalifatan lil usul abad 9. Abad 9 tidak boleh mukhalifatan lil usul abad ke-8 terus sampai abad ke-5. Sekarang kita lihat kitab Tuhfatut Talib di abad ke-10 yang mengatakan bahwa siapa Ahmad bin Isa mempunyai anak Abdullah, apakah dia mukhalifatan lil usul atau dia muwafiqatan lil usul? Ternyata setelah kita lihat di dalam kitab-kitab Umdah At-Talib, kitab As-Sabatul Musan, kitab Al-Fakhri Al-Asili Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Muntaqilatut Talibiyah, Al-Majdi, Tahdzibul Ansab, apa yang ada di dalam kitab Tuhfatut Talib yang menyebutkan ada nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa, itu mukhalifatan lil usul. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Usul adalah kitab referensi bagi sebuah penulisan nasab keluarga Nabi yang ditulis dari ulama-ulama sebelumnya. Karena ulama sebelum itu namanya usul. Syaratnya ulama-ulama yang kita ambil referensinya tidak boleh mukhalifatan lil usul lagi. Terus tidak boleh mukhalifatan lil usul. Coba kita lihat kitab-kitab mu'tabarah fi ilmil ansab seperti dari mulai abad ke-9 karya Ibnu Inabah. Itu karya Ibnu Inabah tentang anak Ahmad bin Isa, ketika dia menyebutkan satu namanya Muhammad, apakah nama Muhammad ini mukhalifatan lil usul? Tidak. Sama dengan kitab Musalsabatul Musan, ada nama Muhammad. Kemudian sama dengan kitab Al-Asili, ada nama Muhammad. Sama dengan kitab Al-Fakhri, ada nama Muhammad. Sama dengan kitab Asy-Syajarah Mubarakah, ada nama Muhammad. Sama dengan kitab Muntaqilah, ada nama Muhammad. Sama dengan kitab Al-Majdi, ada nama Muhammad. Sama dengan Tahdzibul Ansab, ada nama Muhammad. Berarti kitab Ibnu Inabah Umdatut Talib itu mu'tabarah li'annahu la yukhaliful usul. Kemudian kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, hal kana Asy-Syajarah Al-Mubarakah mukhalifatan lil usul? La. Ketika kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah menyebutkan nama anak Ahmad bin Isa 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, dia tidak mukhalifatan lil usul karena Muntaqilatut Talibiyah menyebutkan nama-nama yang disebutkan oleh kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Muhammad, Ali, dan Husain. Muntaqilatut Talibiyah menyebutkan 2 nama. 1 nama Muhammad, 2 nama Ali. Husain tidak disebutkan. Kemudian kitab Tahdzibul Ansab, ada enggak bertentangan dengan kitab saja Mubarakah? Tidak, walaupun dia tidak menyebutkan semuanya, tapi nama Muhammad yang disebutkan oleh kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ada di dalam kitab Tahdzibul Ansab. Maka kitab dari abad ke-5 yang menjadi referensi kita untuk membatalkan nasab Ba'lawi ini semuanya muwafiqatan, saling tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun satu kitab menyebutkan hanya satu, yang lainnya menyebutkan sempurna seperti Syajarah Mubarakah, tetapi antara satu kitab yang lain dengan kitab yang lainnya lagi tidak saling bertentangan. Nah, inilah yang disebut kitab sezaman. Kitab sezaman itu tidak mutlak harus sezaman. Apabila sebuah peristiwa di dalam ilmu sejarah tidak ada kitab yang semasanya, maka yang akan menjadi pegangan adalah kitab yang paling dekat dengan masanya itu. Kemudian apabila kemudian ditemukan kitab yang lebih muda, yang lebih tua dari kitab yang telah ditemukan, maka kitab yang lebih tua itu yang akan menjadi patokan para sejarawan. Demikian pula dalam ahli nasab. Jadi kalimat alla takuna mukhalifatan lil usul adalah jelas maksudnya adalah kitab yang kita fahami dalam tanda kutip kitab sezaman. Kitab sezaman itu artinya kitab yang paling dekat zamannya, yang dapat dihadirkan oleh seorang peneliti. Kalau yang dapat dihadirkan untuk Ahmad bin Isa itu kitab yang ditulis oleh dia, hadirkan. Kalau tidak, maka hadirkan kitab yang ditulis oleh orang lain yang satu masa dengan dirinya. Kalau tidak, kitab yang ada di abad sebelumnya. Kalau tidak, kitab yang lebih muda boleh. Yang penting tidak bertentangan dengan apa yang lebih dekat. Tapi kalau kayak nasab Ba'lawi, coba perhatikan Gus Aziz Jazuli. Kitab Al-Burqatul Musyiqah, hal hadal kitab muwafiqan lil usul atau mukhalifan lil usul? Ketika dia mengatakan bahwa yang namanya siapa Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah, itu mukhalifatan lil usul, bertentangan dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah alladzi
yaqra'u bi anna aulada Ahmad bin Isa innama min salasati banin. Kemudian nama Ubaid yang ada di dalam keluarga daripada Bani Abdurrahman As-Sigab itu dipaksa-paksa menjadi Abdullah, itu adalah dhanniyud dilalah, di mana syarat sebuah kitab yang dijadikan sebuah patokan di dalam penetapan nasab ayyakuna qat'iyad dilalati sahihan, dia harus qat'i dilalahnya, laisa minal mu'talif wal mukhtalif, tidak boleh dari hanya berdasarkan kemiripan nama Abdullah dengan Ubaid itu sama. Mereka dulunya hanya kenal nama Ubaid, akhirnya karena ada nemu nama Abdullah ini Ubaid, karena dia tawaduk menjadi Ubaidullah, kemudian Allahnya dihilangkan jadi Ubaid. Ini apa namanya, asumsi yang jauh yang dipaksakan hanya untuk mengisbat nasab mereka. Dari segi itu saja, pertama mereka beristihad tentang nama Abdullah itu adalah Ubaid, itu dua kali tahapan. Pertama itu menjadikan Abdullah menjadi Ubaidillah, kemudian menghilangkan Abdullah. Dari sisi Al-Kitabu nafsuhu, Al-Kitabus suluk, Kitabus suluknya itu la yuradu minhul maqsud, tidak diinginkan dari kitab as-suluk itu adalah isbatun nasab. Al-muradu bil maqsud fi kitabil nasab huwa isbatun nasab, lianna kitaban nasabi yuktabu li isbatin nasab. Sedangkan kitab tarikh yuradu minhu adalah historiografi. Jadi tidak boleh kita menetapkan nasab dengan hanya berbasis kitab biografi, kitab sejarah dan lain sebagainya. Karena kitab-kitab itu ditulis bukan untuk menetapkan nasab. Seperti Ibnu Hajar menulis itu hanya beliau ingin menjelaskan bahwa beliau mendapatkan sanad ini dari Abu Bakar Al-Idrus. Dia membaca kitab Al-Juz'ul Latif, kemudian mencatat nama-nama sesuai dengan ada yang di dalam kitab Al-Juz'ul Latif itu. Bukan dalam arti Ibnu Hajar menetapkan nama-nama yang dia dapatkan di dalam kitab Al-Juz'ul Latif itu. Jadi kitab sezaman menurut para ahli nasab, terutama kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, karangan Syekh Khalil bin Ibrahim, dan Rasail fi Ilmil Ansab, karangan daripada Said Hussein bin Haidar Al-Hashimi, adalah mutlak. Dilihat dari apa yang telah dibaca tadi. Adapun framing yang selama ini dikembangkan oleh para pembela Nasabalawi, itu kalau mereka itu membaca kitab ini, saya yakin mereka akan memahami bagaimana sebuah nasab yang ada di kitab yang ditulis abad 14 seperti kitab Syamsul Zahirah tidak boleh bertentangan dengan kitab sebelumnya yang ada di abad sebelumnya, dan abad sebelumnya tidak boleh bertentangan dengan abad sebelumnya lagi, abad sebelumnya lagi tidak boleh bertentangan, terus sampai kitab Tahdhibul Ansab. Dan ini tertolak karena Syamsul Zahirah yang menetapkan nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tertolak oleh kitab usul, yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah